Selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Helda Sagala, di pembelajaran daring kita kali ini membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya, yakni harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentunya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia wujud daripada pelaksanaan hak asasi manusia Indonesia. Nah, untuk itu sebagai peserta didik silahkan simak penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada kegiatan pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu wujud daripada pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pasal 1 ayat 2 ditegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kegiatan pelaksanaan pemilu merupakan wujud daripada sistem demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran ini bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, mengajak peserta didik untuk dapat mengetahui sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, mengajak peserta didik untuk memiliki keterampilan mengolah informasi dalam menyajikan sebuah bentuk tulisan, contohnya saja dalam hal pembuatan makalah, dan mampu mempresentasikan makalah tersebut tentang demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik mampu mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama yang perlu kamu pahami sebagai peserta didik yakni penerapan sistem demokrasi. Sebelumnya, kalian sebagai peserta didik mampu menguraikan definisi sebuah demokrasi. Secara umum, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln, yang kita kembangkan teorinya sampai saat ini, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tokoh tersebut menggagas sebuah demokrasi, dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita adopsi teori tersebut untuk kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum mempelajari prinsip, macam, dan ciri demokrasi di dalam sebuah negara, ada baiknya kalian menyimak video tersebut. Apakah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud nantinya? Selamat menyaksikan.
Jakarta, di luar gedung DPR Jakarta kita melihat suasana saat ini ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia berkumpul ini masih menyuarakan aspirasinya di luar gedung DPR MPR, dan kita lihat bagaimana suasana yang sempat memanas. Sejumlah oknum mahasiswa sempat mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPR dan mencoba untuk memanjat pagar, bahkan mencoba untuk merobohkan pagar gedung DPR tersebut. Dan kita lihat bagaimana situasi saat ini. Mereka terus berusaha maju dan pihak kepolisian yang bersiaga di sana juga masih terus mengantisipasi agar tidak terjadi ricuh atau bentrok antara mahasiswa dengan petugas di sana. Suasana kita lihat sempat memanas, ada lemparan-lemparan botol yang juga terlihat baru saja, dan bagaimana sekarang pola pengamanan terus dilakukan untuk mencegah aksi-aksi yang tidak diinginkan. Baik, setelah menyaksikan tayangan video tadi, ya, kalian sebagai peserta didik sudah mampu memilah-milah di mana prinsip yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, apakah yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi yang dibutuhkan di dalam suatu negara? Nah, simak penjelasan Ibu. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan sebuah keputusan. Iya, benar. Keterlibatan dalam hal pembuatan keputusan itu bagian daripada sistem demokrasi. Namun, dalam tayangan video tadi, keterlibatan yang dimaksud bukan seperti itu. Adanya sistem kekerasan, adanya kerusuhan, bahkan bisa sampai merugikan diri sendiri. Ya, keterlibatan yang dimaksud dalam sistem demokrasi itu bukan seperti itu. Artinya, ketika dilibatkan anggota masyarakat untuk membuat sebuah keputusan publik, mampu menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai atau secara melembaga, bukan aksi kekerasan atau kerusuhan. Ya. Kemudian tingkat persamaan di antara warga negara. Iya, benar. Adanya persamaan derajat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, untuk mencapai itu semua, warga negara yang terlibat dan berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan sebuah keputusan publik mampu menjamin terselenggaranya sebuah perubahan secara damai yang diberlakukan di dalam masyarakat, ya, sehingga masyarakat Indonesia mampu melihat bahwa demokrasi yang dimaksud itu adalah demokrasi yang benar-benar berdasarkan konstitusi kita. Kemudian, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Ya, benar. Bahwasanya kebebasan dan kemerdekaan itu ada hak bagi setiap manusia Indonesia, dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman perbedaan di tengah-tengah bangsa Indonesia, sehingga terpelihara sebuah ketentraman. Tidak menganggap perbedaan menjadi sebuah perpecahan, tetapi menganggap perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan, sehingga mampu menjamin tegaknya sebuah keadilan. Nah, itu bagian daripada prinsip-prinsip demokrasi yang dibutuhkan di dalam sebuah negara. Selanjutnya, macam-macam demokrasi, klasifikasi demokrasi di Indonesia.
ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ya, di mana di sana ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung maksudnya di sana mengikut sertakan setiap warga negara dalam musyawarah, sekalipun adanya partisipasi warga negara di dalam pembuatan keputusan, bukan berarti ada kebebasan yang sebesar-besarnya tanpa adanya sebuah aturan, tetap berlandaskan aturan yang ada. Nah, kemudian demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung maksudnya di sini penerapan demokrasi seperti ini kaitannya dalam hal sistem perwakilan. Kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, ya, wilayah semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan dengan sistem pemilu, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di awal penjelasan Ibu tadi sudah Ibu tegaskan bahwa di sana ditegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikutnya berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatian ini ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan, ya. Nah, perhatikan yang pertama, demokrasi formal. Maksudnya di sana demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan atau mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Nah, yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material ini demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau di demokrasi formal tadi menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan atau mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, di demokrasi material, demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, ya. Nah, yang ketiga, demokrasi gabungan. Bentuk demokrasi ini mengambil sebuah kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material, ya. Gabungan bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, demokrasi ini biasanya digunakan oleh negara-negara non-blok. Kemudian klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Ya, ini yang kita gunakan saat ini, yakni demokrasi konstitusional. Ya, maksudnya di sana kekuasaan pemerintahannya terbatas
dibatasi oleh konstitusi, dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan. Tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan atau tindakan intervensi atau tindakan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Karena kenapa tadi kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, kemudian demokrasi rakyat. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Negara ini merupakan alat untuk mencapai komunis, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Menurut Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Ya, nah, seperti apa yang dibutuhkan di dalam sebuah negara, sistem demokrasi yang bagus untuk diterapkan. Nah, di situ juga sebagai peserta didik sudah mampu membandingkannya dan demokrasi apa yang perlu didukung untuk ditumbuh kembangkan di dalam sebuah negara. Selanjutnya, seperti apa ciri daripada sebuah demokrasi yang dimaksud untuk diterapkan di dalam sebuah negara. Nah, ini dia. Ada kedaulatan atau keterlibatan rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, itu juga bagian daripada ciri terwujudnya sebuah demokrasi. Adanya sistem pengakuan, penghargaan, perlindungan terhadap hak rakyat, ya, secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Artinya, setiap pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia ada persamaan hak seluruh rakyat, ada kedaulatan di tangan rakyat dengan berdasarkan sistem kekeluargaan dan musyawarah. Ya, adanya lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, tidak memihak apakah kepada kaum mayoritas atau kepada kaum minoritas. Pelaku peradilan memiliki kekuasaan yang independen, tidak pro dan kontra kepada anggota masyarakat yang beraneka ragam corak kehidupannya. Berikutnya, kebebasan pers. Pelaku pers memiliki kebebasan untuk melakukan peranannya untuk mencari, memperoleh, mengolah, sampai mempublikasikan sebuah berita untuk menjadi konsumsi publik yang layak dan yang wajar dipublikasikan ke masyarakat luas. Nah, selanjutnya pemilu yang jujur dan adil. Ya, asas pemilu, luber dan jurdil seharusnya itu yang menjadi dasar pedoman setiap negara ketika melakukan pesta demokrasi. Setiap tiba pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi sampai tingkat daerah. Pengakuan terhadap perbedaan, iya benar. Tadi di penjelasan Ibu sebelumnya juga bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas dan memiliki wilayah yang sangat luas, penduduk yang beraneka ragam corak kehidupannya, baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Negara harus mengakui perbedaan tersebut
dan melindungi hajat hidup orang banyak tanpa terkecuali, ya. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani mayoritas, ya. Aspirasi disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang sudah kita pilih tadi di dalam pemilu. Tidak mendukung aksi demonstrasi yang berujung kepada kericuhan, ya. Aksi demonstrasi menyampaikan pendapat, gagasan itu bagian daripada sistem demokrasi, namun tidak mendukung demokrasi yang berujung pada kericuhan. Itu maksudnya, ya. Nah, sistem demokrasi Pancasila ini setelah kalian memahami arti makna demokrasi tadi, apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi, ciri-ciri demokrasi, kalian juga mampu memahami apa yang menjadi bagian prinsip demokrasi sebagai peserta didik kaum pelajar untuk menunjukkan partisipasi kalian sebagai peserta didik boleh merenungkan apa yang menjadi lirik lagu Garuda Pancasila dan boleh dinyanyikan di dalam hati masing-masing, karena ini merupakan perjuangan tokoh-tokoh pejuang bangsa kita dulu untuk ditumbuh kembangkan oleh generasi muda saat ini yang berjiwa Pancasila. Nah, ini dia lirik lagunya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot, proklamasi, ya, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara rakyat, adil, makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, ini bagian daripada keikutsertaan kalian di dalam mensukseskan sistem demokrasi sebagai kaum pelajar bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan masing-masing. Nah, ini dia prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud mulai dari berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, ya. Artinya bila mana manusia Indonesia di dalam menyalurkan aspirasinya, pendapatnya melalui aksi demonstrasi dengan mewujudkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada yang namanya kericuhan, tidak ada yang namanya kekerasan bila mana demokrasi dilakukan dengan kecerdasan, ya. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kecerdasan. Kemudian demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Iya, untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan menjunjung tinggi aturan dan peraturan yang ada, aksi demonstrasi akan berakhir dengan damai. Itu dia, ya. Demokrasi dengan rule of law. Indonesia adalah negara hukum, ya. Pelaksanaan sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik bila mana penegakan hukum di Indonesia bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Iya, benar. Maksudnya di sana dalam menyelenggarakan sebuah negara itu ada 3 lembaga yang sangat memiliki pengaruh besar di dalam mewujudkan sebuah negara yang efektif, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki pemisahan kekuasaan, namun tidak boleh saling menjatuhkan, tapi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, inilah yang dinamakan sistem check and balance, saling mengawasi dan saling mengimbangi, ya. Ini yang dianut negara kita, yakni pemisahan kekuasaan.
Berikutnya demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, ini sudah banyak penjabarannya di bab sebelumnya. Dan di penjelasan Ibu pun tadi tegaskan bahwa pelaksanaan sistem demokrasi wujud daripada pelaksanaan hak asasi manusia Indonesia. Karena dasar hukum jaminan pelaksanaan hak asasi manusia Indonesia sudah dicantumkan dalam konstitusi kita. Jadi, jalan tidaknya sebuah demokrasi bila mana pelaksanaan hak dan kewajiban itu bisa berjalan atau tidak juga. Kemudian demokrasi dengan otonomi daerah. Ya, Indonesia tersebar di 34 provinsi, masing-masing provinsi tersebar kabupaten kota. Kabupaten kota memiliki kecamatan, kecamatan memiliki desa. Artinya adalah hak warga negara memiliki otonomi daerah, mengurus daerah sendiri, ya, dengan cara pembentukan pemerintahan daerah. Nah, kita sudah banyak membentuk pemerintahan baru melalui otonomi daerah. Nah, itu semua wujud daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan perwujudan demokrasi dengan kemakmuran, yakni untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum. Jadi terbentuknya pemerintahan daerah demi mewujudkan kemakmuran rakyat dan demi mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Adilkah bagi warga negara dengan membentuk pemerintahan melalui otonomi daerah? Adil. Adilkah bagi warga negara yang ada di pemerintahan daerah mencapai kemakmuran? Iya, adil. Nah, itulah bagian daripada prinsip-prinsip demokrasi yang diinginkan di dalam sebuah negara. Nah, ciri demokrasi dalam perspektif Pancasila yang dimaksud itu seperti apa? Nah, seperti inilah dia. Kedaulatan ada di tangan rakyat, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat, keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan HAM, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, ya, mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Aspirasi dilakukan melalui wakil-wakil rakyat. Nah, ciri demokrasi dalam perspektif Pancasila sebagaimana nilai-nilai di dalam Pancasila itu. Nah, itu bila mana dicerminkan dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam corak kehidupannya tadi tidak ada yang namanya kekerasan atau diskriminasi di tengah-tengah bangsa kita yang kaya dengan keanekaragaman. Oke, terakhir, kalian sebagai peserta didik setelah mengetahui tadi arti dan makna demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, ciri-ciri demokrasi, macam-macam demokrasi. Nah, kalian sebagai peserta didik, asas demokrasi Pancasila itu tidak lain dari asas kerakyatan dan musyawarah. Bila mana asas ini diwujud kembangkan, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah bangsa dan negara yang beraneka ragam corak kehidupan, tidak ada yang namanya masalah, pertikaian, penindasan, ya. Nah, jadi apa yang menjadi fungsi demokrasi Pancasila ini dalam suatu negara? Nah, inilah dia. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan selaras dan seimbang di antara lembaga-lembaga negara, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.
Nah, bila mana fungsi demokrasi Pancasila ini ditumbuh kembangkan di dalam sebuah negara, maka negara Indonesia akan lebih maju dan lebih makmur lagi ke depannya. Nah, inilah bagian daripada indikator sistem dinamika demokrasi di Indonesia yang wajib kalian pahami dan kalian laksanakan di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nah, pertemuan kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi menjelang siang. Semangat belajar!